Halo teman-teman yang sedang bahagia karena akan menyandang status sebagai mahasiswa baru. Selamat datang di video kali ini di channel Menggapai Asa. Kali ini aku akan berbagi hal yang dikutip berdasarkan riset dan pengalaman seputar dunia mahasiswa baru. So, tonton sampai akhir ya. Waktu itu seperti pedang. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini. Ibarat perjalanan di sebuah hutan dengan semak belukar, pedang yang kita miliki memberikan dua pilihan. Pertama, pilihan menggunakan pedang itu untuk menerabas semak belukar dan memudahkan perjalanan kita, atau yang kedua, hanya membiarkannya tumpul dalam genggaman kita. Sama seperti halnya waktu yang kita memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, membiarkannya berlalu begitu aja, atau pilihan yang kedua, memanfaatkannya untuk meraih banyak hal. Sebagai mahasiswa baru, apa aja sih yang harus dilakukan supaya tidak ada yang namanya penyesalan di akhir karena tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan komen video ini serta subscribe channel YouTube Menggapai Asa. Pertama, menyelesaikan administrasi kampus. Administrasi yang perlu diselesaikan mulai dari berkas-berkas daftar ulang yang kita kirimkan, membayar uang kuliah, sampai mendapatkan akun akademik kampus, dan yang terakhir melengkapi data yang diminta pada akun kampus tersebut. Kedua, perbanyak update informasi seputar kampus. Tentunya kita tidak ingin ketinggalan yang namanya informasi. Makanya, kita sangat perlu untuk update akan informasi yang benar, bukan informasi yang palsu atau hoax, yang biasanya informasi tersebut hanya bersumber dari katanya. Katanya si A, katanya si B. Lantas, bagaimana solusi atau cara mendapatkan informasi yang benar? Caranya adalah dengan memastikan keresmian dari informasi tersebut. Biasanya, untuk memperoleh informasi yang resmi tersebut bisa bersumber dari website atau media resmi kampus. Ketiga, perluas relasi atau jaringan. Bisa sesama maba atau dengan kakak tingkat atau senior, baik dengan yang satu prodi atau jurusan, fakultas, karena relasi yang luas akan memberikan banyak manfaat, salah satunya informasi. Semakin banyak teman kita, kenalan kita, maka besar peluang untuk semakin update pula sama yang namanya informasi. Tapi, dengan catatan, kita harus pandai memfilter atau memilah informasi yang beredar, benar atau valid, dan informasi yang sesuai. Misalnya, kita mahasiswa fakultas non-kedokteran, punya teman kenalan mahasiswa kedokteran. Kemudian teman ini mendapatkan informasi yang ternyata informasi tersebut ditujukan kepada mahasiswa fakultas kedokteran, bukan untuk kita. So, kita harus pilih mana informasi yang sesuai untuk kita. Yang keempat, perbanyak sharing dengan relasi yang sudah kita bangun. Sharing ini bisa seputar apa aja? Misalnya gambaran umum kampus, informasi kos-kosan, dan starter pack atau perlengkapan yang diperlukan selama jadi mahasiswa. Yang kelima, memilih kos-kosan. Bicara tentang kos-kosan atau kontrakan, rasanya ini merupakan kebutuhan yang nyaris dikatakan wajib untuk anak rantau yang jauh dari orang tua dan keluarga. Dalam menentukan kosan, kita harus selektif dalam memilah, karena lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk jati diri, karakter, dan kebiasaan kita, yang tentunya nanti juga akan berdampak ke masa depan kita. Jika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan ketularan wanginya. Namun, jika kita bergaul dengan pandai besi, kita akan terkena bara apinya. Begitulah gambarannya mengapa lingkungan dan teman bergaul kita itu penting. Lantas, gimana sih tips memilih kosan yang tepat? Mungkin kita akan bahas di next video ya. Yang keenam, starter pack. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, dalam mempersiapkan starter pack yang dibutuhkan, kita harus sudah tahu dulu gambaran mengenai dunia perkuliahan. Misalnya, alat belajar yang diperlukan seperti laptop, buku catatan, atau binder. Jujurly, aku nggak rekomendasi kalian untuk menggunakan yang namanya binder. Karena mungkin memang memudahkan kita, kalau kita lagi buru-buru ke kampus, kita nggak harus ribet cari buku suatu MK, kita cukup bawa satu binder aja. Tapi, untuk kita jika ingin mengulas materi yang sudah dipelajari, akan sedikit kesulitan jika kita menggunakan binder. Tapi lain ceritanya, kalau kita memang orang yang sangat teliti dan juga rapi, serta mampu menyimpan catatan dengan baik, sehingga nantinya ketika di semester atas,
Untuk mengulang materi di semester bawah itu tidak kesulitan. Tapi, kalau kalian bukan orang yang teliti dan mampu menyimpan barang dengan baik, sebaiknya jangan menggunakan binder. Kemudian, penyimpanan eksternal seperti flash disk ataupun hard disk, ransel, tas, sampai ke outfit kampus seperti baju, rok, celana, sepatu, jilbab, dan aturan berpenampilan lainnya. Yang ketujuh, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memanfaatkan masa ospek atau PKK atau orientasi kampus dengan sebaik mungkin. Masa-masa ini akan memberikan impact yang cukup besar untuk kita bisa survive selama kuliah. Karena nantinya di masa inilah kesempatan kita untuk membangun dan memperluas relasi dengan teman sesama atau antar prodi dan fakultas. Di masa ini juga saatnya kita untuk mulai mengenal berbagai organisasi kemahasiswaan dan berbagai UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Yang kalau di sekolah sama seperti ekstrakurikuler, yang merupakan wadah untuk mengembangkan minat dan juga skill. Yang mana semua itu bisa membantu kita untuk membangun relasi, prestasi, menemukan jati diri, sampai akhirnya merujuk kepada karir kita di masa depan. Yang kedelapan, memulai lebih awal. Saat kita pertama diterima di suatu perguruan tinggi, kemudian mengontrak mata kuliah, hal yang selanjutnya adalah mendekati senior, terutama senior satu prodi. Gunanya apa? Dari sanalah kita bisa memulai melangkah dengan sharing tentang mata kuliah, sharing karakteristik dosen A, dosen B, dan C, serta tips and trik berkuliah dengan dosen tersebut. Dan yang puncaknya adalah mendekati senior untuk meminjam atau bertanya tentang referensi buku yang digunakan untuk belajar. Kesembilan, menemukan cara belajar. Menemukan cara belajar yang sesuai. Lagi-lagi karena relasi dan senior dan juga berdasarkan pengalaman. Dari sharing bersama senior, menjadikan itu sebagai bahan referensi cara belajar. Jika sudah sharing, hal selanjutnya kita bisa mencoba try and error, cara belajar yang digunakan para senior. Apakah sesuai dengan kita atau tidak? Apakah nyaman atau tidak? Apakah efektif atau tidak untuk kita terapkan sebagai cara belajar kita? Karena cara belajar ini cukup mempengaruhi gairah belajar kita, mempengaruhi manajemen waktu kita, mempengaruhi kemampuan kita dalam menyerap suatu materi, hingga berpeluang menghasilkan atau mempengaruhi IP yang nantinya kita hasilkan. Yang terakhir, pelajari cara mengatur keuangan yang baik. Sama seperti menemukan cara belajar, ini bisa dilakukan seiring berjalannya waktu, sampai akhirnya kita menemukan manajemen keuangan yang tepat. Tapi tentunya juga harus didasari sama yang namanya ilmu. Nah, itu tadi 10 hal yang perlu dilakukan mahasiswa baru versi Menggapai Asa. Buat teman-teman maba, semangat berjuang karena perjalananmu baru akan dimulai. Semoga video ini bisa menjadi bekal dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!